Ya, pengajaran sahabat hari ini Februari 4, 2023 ya. Dan saya beri tema yaitu nubuat Nabi Yesaya, Yeshua Hamasyah datang kedua pada tahun ... ya. Jadi ini adalah satu tema yang jarang sekali, bahkan hampir-hampir tidak ada satu orang pun yang mendengar hal ini, karena ini memang sangat-sangat jarang. Ya, kita akan lihat apa yang menjadi kebenaran dari dalam kitab Yesaya, ya, mengenai kedatangan kedua daripada raja kita, yaitu Yeshua Hamasyah, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tapi saudara harus ingat bahwa kita untuk mendapatkan pengertian yang benar harus kembali ke pola yang benar. Ya, shalom Elvina, selamat bergabung dan tolong di mute terlebih dahulu ya. Nanti ada session bisa tanya jawab ya, di mute dulu ya. Ya, terima kasih. Ya, kita harus kembali ke pola yang benar. Kalau tidak kembali ke pola akar Ibrani yang benar, sulit sekali untuk mendapatkan rahasia firman ini, sangat sulit. Nah, kita juga harus hati-hati bahwa ada pola Ibrani yang tidak benar, ya, yang sedikit menyimpang, bahkan ada yang jauh menyimpang, yaitu Talmud dan Rabbinik, termasuk juga yang namanya oral law. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai ya kita terjebak masuk ke dalam pola yang salah. Ya, shalom Airin, ya, ya shalom, selamat sahabat dan tolong di mute ya. Oke. Jadi kita harus hati-hati. Pola Ibrani yang benar berdasarkan Tanak dan Brit Gadasa. Ya, Tanak itu adalah Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Dan seperti yang saudara tahu, bahwa di dalam pola Ibrani yang benar itu kaya raya, saudara. Ya, di luar pola Ibrani, pola Yunani dan sebagainya, itu miskin. Saya harus ulangin ini berkali-kali, saya harus ulangin. Mengapa? Karena untuk menggugah hati saudara dan semua yang mendengar kebenaran firman ini untuk kembali kepada pola Ibrani yang benar. Di luar pola Ibrani yang benar, itu bukannya nggak punya, tetapi miskin. Ya, miskin. Bahasa yang lebih kasarnya itu melarat begitu ya. Ya, itu mungkin bahasa kasarnya, tetapi biar itu menggugah setiap yang mendengar untuk mau kembali ke pola Ibrani yang benar, yang kaya raya, yang luar biasa. Ya, nah kalau kita kembali ke pola Ibrani yang benar, maka kita juga harus jatuh cinta dengan 22 huruf ya Ibrani. Ya, nggak mungkin kita kembali ke pola Ibrani yang benar tanpa mengenal huruf-huruf Ibrani yang jumlahnya ada 22 ya, ada 22. Jadi kita harus kenal ya. Jadi di dalam pembahasan ini ingat, ini bukan cocokmologi, akan tetapi ini kebenaran firman di dalam pola Ibrani yang benar. Nah, di dalam huruf-huruf Ibrani ini juga ada yang namanya huruf Ibrani yang kuno, yang diwakili dengan piktograf. Jadi tiap huruf itu mempunyai gambar, dan gambarnya tidak ngawur, saudara. Bapak Yahweh punya planning yang sangat luar biasa, punya rencana yang sangat luar biasa, sehingga gambar-gambarnya itu juga dapat berbicara, juga dapat digunakan Bapak Yahweh untuk berbicara kepada kita semua. Itu sangat luar biasa sekali ya. Nah, selain daripada piktograf, di dalam bahasa Ibrani, huruf-huruf Ibrani itu juga ada yang namanya angka gematria ya, angka gematria. Di dalam bahasa Inggris Indonesia juga ada angka gematrianya, karena jumlah alfabet atau huruf-huruf Inggris ya, bahasa Inggris dan Indonesia kalau nggak salah 26 atau 27.
ya kan? A, B, C dan seterusnya. Ya, akan tetapi di dalam angka gematria Israel ini ada yang unik sekali, ya, unik sekali. Jadi mereka tidak ada pakai kata satu, tetapi diwakili dengan huruf alef, begitu ya. Dan huruf Beth itu angka gematrianya 2, huruf Gimel angka gematrianya 3 dan seterusnya. Nah, kita harus kenal ini juga. Mengapa? Karena dengan angka gematria ini pun Bapak Yahweh juga berbicara di dalam kehidupan mempelai Yeshua HaMashiach. Ini luar biasa sekali. Ya, jadi kita harus kenal ini semua ya, sehingga kita bisa mendapatkan rahasia-rahasia daripada kebenaran firman. Nah, saya tidak akan perpanjang, tapi saya dorong saudara, ada beberapa pengajaran yang telah saya sampaikan di channel pelayanan Menorah ini, ya. Tapi sebetulnya begini saudara, pengajaran yang saya sudah berikan di JNS channel itu tahun lalu, tahun 2022, itu lengkap, ya, garis besarnya itu lengkap. Nah, sedangkan yang saya bawakan sekarang ini adalah saya lebih fokus kepada hal-hal yang saya sudah sampaikan di channel JNS. Jadi mungkin saudara berpikir, kok kelihatannya materinya sama? Bukannya sama, memangnya sama, tetapi saya akan lebih fokus. Jadi saya mengundang saudara untuk saudara bisa dapatkan pengajaran Bereshit contohnya, itu ada di channel JNS juga ada, dan juga ada di channel yang saya bagikan sekarang, yaitu pelayanan Menorah. Ya, saudara bisa buka di dalam pengajaran ini, saudara belajar ya Bereshit, nubuatan yang super dahsyat. Saudara bisa belajar di sana juga. Selain daripada Bereshit, ya nubuatan yang super dahsyat ini, saudara juga harus belajar untuk pengajaran yaitu Rapture di dalam Bereshit Kejadian 1 ayat 1. Siapa yang belum mendengar pengajaran-pengajaran ini, tolong dengar ya, karena hari ini saya tidak mungkin mengulanginya lagi. Saya harus terus berjalan untuk membuka rahasia zaman akhir ini. Jadi tolong saudara yang aktif juga ya, nggak disuapin terus gitu. Ya, saudara harus bisa makan sendiri ya, buka kebenaran dan makan untuk menyehatkan kehidupan kerohanian saudara semua ya. Buka pengajaran ini, saya sudah ada informasinya itu semua. Nah, selain daripada itu, kita akan masuk lebih dalam. Kita harus tahu bahwa satu prinsip, kalau kita diberi pengajaran mengenai zaman akhir ini ya, yaitu prinsip bahwa nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Ya, prophecy is a pattern. Jadi nubuat ini adalah pola, saudara. Ya, ada polanya dan sangat luar biasa sekali. Inilah kebenaran yang bukan cocokmologi. Inilah kebenaran pola yang Bapak Yahweh berikan di dalam hidup kita. Nanti kita akan melihat pola-polanya ya. Tetapi semua juga saya sebagian besar saya sudah cantumkan di pengajaran-pengajaran yang tahun lalu. Ya. Nah, selain pola, kita juga harus tahu bahwa Bapak Yahweh punya satuan waktu. Ya, punya satuan waktu atau jam, begitu ya. Nah, kalau di dunia ini sekarang ini kita satuan waktunya adalah 12 jam satu hari. Kalau satu hari satu malam berarti 24 jam. Tetapi ingat, tidak dengan pola satuan Bapak Yahweh. Pola satuan Bapak Yahweh itu adalah angka 7. Ya. Pola satuan Bapak Yahweh adalah angka 7. Jadi putarannya itu selalu angka 7. Ya. Jadi kalau saudara bisa melihat ya di yang gambar di sebelah kanan ya, saudara lihat itu jamnya itu 1 sampai 7, saudara. Ya. Pola angka 7 ini terdapat di dalam Shabbat. Hari ini kita Shabbat,
yang di US. Yang di Indo sudah selesai, ya. Yang di Indo masuk di hari yang pertama. Tapi yang di US sekarang kita ada di hari yang ke-7. Shabbat. Itu pola angka 7. 7 hari di dalam 1 minggu. Kemudian pola Shemitah, ya. Pola Shemitah adalah satu putaran Shemitah itu lamanya 7 tahun. Dan tahun yang ke-7 adalah tahun Shemitah. Jadi polanya 7. Begitu juga yang namanya millennial Shabbat. Ya, sabat milenial selama 1000 tahun. Ya, kita ini sudah hampir menyelesaikan 6000 tahun sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Udah 6000 tahun, saudara. Dan kita akan masuk di dalam tahun yang ke-7000, yaitu final, di mana Yeshua HaMashiach akan menjadi raja selama 1000 tahun. Ya, jadi ini adalah polanya. Kita harus kenal. Kalau kita nggak kenal pola ini, gampang sekali orang mengatakan ini cocokmologi. Tidak. Saya harus jelaskan tidak. Ini adalah pola yang ditetapkan oleh Bapak kita, yaitu Yahweh. Nah, yang selanjutnya adalah ingat bahwa sebagai anak-anak terang, anak-anak Bapak Yahweh, mempelai Yeshua HaMashiach, ya, itu tidak ada rahasia yang tersembunyi. Saudara bisa lihat, saya nggak akan bacakan ayatnya seluruhnya, ya. Itu ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4, Markus 4 ayat 11, Amos 3 ayat 7, Kejadian 18 ayat 17, dan Yohanes 15:15. Tolong saudara baca, ya, supaya saudara dapat mengerti bahwa anak-anak terang kita ini, anak-anak Bapak Yahweh, kita diberi rahasia, bahkan rahasia yang menyatakan kapan kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kalinya. Itu diberitahu. Jadi bukan sebagai hal yang tersembunyi. Ya, jadi paham ya. Nah, kita akan masuk lebih dalam apa yang kita akan bahas hari ini, yaitu ayatnya saya akan ambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-46, ya, Yesaya 46 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Saya akan bacakan di dalam terjemahan LAI yang bunyinya demikian. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala. Ya, kata purbakala ini nggak terlalu tepat. Ya, pikirannya nanti ada banyak dinosaurus. Tapi sejak dahulu kala, bahwasanya akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Akulah Elohim dan tidak ada yang seperti aku. Hanya Yahweh yang bisa declare seperti ini. Yang hanya Bapak Yahweh yang bisa mendeklarasi ayat seperti ini. Kemudian ayat yang ke-10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, zaman dahulu, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan kehendakku akan kulaksanakan. Ya, nah ini ayat yang kita akan fokus pada pengajaran hari ini. Tapi sebelum kita fokus dalam pengajaran hari ini, saya harus sampaikan hal ini. Nabi Yesaya itu nabi yang saya bilang spesial. Ya, saya bilang spesial. Mengapa? Karena kalau saudara buka di dalam kitab Yesaya, saya nggak tahu apakah saudara sudah membaca kitab Yesaya. Dulu saya baca kitab Yesaya dan terus terang saja, saya tidak mengerti sama sekali. Tapi atas anugerah Bapak Yahweh yang membawa saya kembali ke pola Ibrani, semuanya terbuka dengan luar biasa. Dan saya mau bagikan sehingga saudara mendapatkan berkatnya luar biasa. Nabi Yesaya ini menubuatkan banyak hal. Saudara, saya kasih list di sana. Ya, Nabi Yesaya menubuatkan banyak hal. Yesaya di dalam kitab Yesaya dinubuatkan tentang pembuangan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kemudian kedatangan Yohanes Pembaptis itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, dan kemudian
kembalinya bangsa Israel tahun 1948. Ayatnya juga ada di dalam kitab Nabi Yesaya. Masa 3,5 tahun putaran Shemitah yang pertama juga ada di dalam kitab Nabi Yesaya. Masa 666 juga ada di dalam kitab Yesaya. Kemudian sisa Israel yang diselamatkan di Petra itu juga ada di dalam kitab Yesaya. Ini luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Jadi berikutnya juga tentang perang Harmagedon, kedatangan Yeshua HaMasyiah, kerajaan Yeshua HaMasyiah selama 1000 tahun, dan kemudian Yerusalem baru, lautan api. Itu semua ada di dalam nubuatan kitab Nabi Yesaya. Ya, ini sangat ajaib, sangat luar biasa sekali. Nah, termasuk Indonesia, ya, termasuk Indonesia itu juga ada di dalam kitab nubuatan yang diperkatakan, yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Lain kali saya akan berikan mengenai kitab Nabi Yesaya ini, di mana nubuat-nubuat yang dia tuliskan buat kita semua ini menjadi berkat yang sangat luar biasa. Ya, jadi lain kali kita akan masuk di pembahasan ini. Tapi hari ini kita akan fokus di satu hal, yaitu ayat tadi, yaitu Yesaya 46, Yesaya 46 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 yang telah kita baca tadi. Ya, nah, kita akan fokus di ayat yang ke-10 saja. Ya, perhatikan ayat yang ke-10. Ya, perhatikan ayat yang ke-10. Di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 10 dikatakan bahwa yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, ya. Nah, kalau saya tampilkan di screen, saudara akan melihat itu saya kasih warna merah. Dan saya berikan terjemahan dari Strong Concordance. Strong Concordance ini saudara harus kenal, ya. Ini orang yang dipakai oleh Bapak Yahweh untuk memberikan pengertian dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris, bahkan ke Indonesia kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam Strong Concordance dikatakan bahwa Yesaya 46 ayat 10 dikatakan declaring the end from the beginning. Ada kata the end. Nah, kata the end inilah yang sama dengan bahasa Indonesianya yang tertulis yang kemudian, ya, yang kemudian. Jadi saudara paham akan hal ini, ya, saudara paham ya. Jadi di dalam Strong itu adalah ada kata the end. Nah, nomornya itu 0319, ya. Saudara buka Strong Concordance 0319, maka akan keluar kata the end ini atau yang kemudian. Nah, kita akan lihat lebih dalam kata the end ini. Kata the end ini dari Strong itu bahasa Ibraninya adalah akarith. Akarith, ya, akarith. Yang artinya adalah yang akhir, yang terkemudian, ya, akarith. Nah, ini kalau saudara ucapkan dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya mirip, ya, seperti kata akhir. Jadi ayat itu bisa berbunyi demikian. Yesaya 46 ayat ke-10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang akhir. Ya, jadi kata kemudian, yang kemudian itu bisa diganti dengan akhir. Ya, bisa diganti, ya, karena pengertian dari akarif itu luas. Ya, ada beberapa kata yang kita bisa pakai dalam bahasa Indonesia. Jadi kita akan melihat kata akarif ini, ya, akarif mirip seperti bahasa Indonesia akhir, akarif. Apa yang kita bisa lihat? Akarif itu tulisan Ibraninya adalah, baca dari kanan ya. Jadi kalau baca huruf Ibrani itu dari kanan, ya, dari kanan ke kiri. Nah, adalah Aleph, Chet, Resh, Yod, dan Taf. Sekali lagi saya ulangi.
Akarith itu hurufnya ada 5, yaitu Alef dari kanan, Shed, Resh, Yod, dan Taf. Nah, huruf atau kata Akarith ini, piktografnya itu adalah sebagai berikut. Saudara bisa lihat di layar saudara. Alef adalah kepala lembu. Shed itu adalah piktografnya pagar. Resh, piktografnya adalah kepala atau pemimpin. Kemudian Yod itu tangan, dan Taf itu adalah 2 ranting yang bersilang sehingga sedikit menyerupai salib. Ya, itu adalah piktografnya. Selain daripada piktograf, kita akan melihat gematrianya. Ya, kita akan melihat gematrianya. Gematrianya adalah Alef itu 1, kepala lembu. Shed, pagar, itu 8. Kepala, Resh, itu adalah 200. Yod, itu 10. Ya, tangan. Dan kemudian Taf, itu adalah 400. Ya, jadi saya sudah berikan lengkapnya. Akarith, piktografnya sudah bisa lihat, gematrianya juga saudara bisa lihat. Kemudian kita akan buka kunci yang pertama, yang berikutnya. Kalau saudara lihat, Akarith atau akhir, ya, yang hurufnya seperti yang telah kita bisa lihat tadi dengan piktografnya, maka pertanyaannya adalah Elohim yang memagari, ya, Elohim yang memagari. Coba lihat sebelah kanan, 2 huruf pertama Alef dan Chet, ya. Biasanya Alef itu dipergunakan sebagai Elohim karena dia yang pertama kali, ya. Elohim itu pakai huruf Alef juga, ya. Jadi huruf Alef itu merepresentasikan Elohim, ya. Dan huruf yang kedua adalah Chet, ya. Kalau sudah lihat, Elohim yang memagari, ya. Elohim yang memagari. Saya akan coba berikan. Elohim yang memagari, ya. Itu siapa? Siapakah Elohim yang memagari? Siapakah dia? Elohim ada pagernya. Elohim yang memagari. Siapakah Elohim yang memagari? Ya. Untuk menemukan jawabannya adalah saudara melihat 3 huruf yang di sebelah kiri, yaitu huruf Resh, Yod, dan Taf. Ya, saudara perhatikan 3 huruf. Siapakah dia? Dijelaskan Elohim yang memagari adalah Elohim yang 3 huruf kemudian, yaitu Rosh atau kepala, Resh, Yod, dan Taf. Dari sini kita bisa melihat sebuah rahasia, yaitu Elohim yang memagari kehidupan adalah seorang pemimpin yang disalib tangannya atau yang tangannya disalib. Siapakah pemimpin itu? Maka tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Ya, Yeshua HaMashiach itu adalah Elohim yang memagari kehidupan kita, ya, yang tangannya tersalib. Kalau sudah lihat di dalam kitab Yohanes 19 ayat 19 dan 20, dikatakan bahwa dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yeshua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani, maka tertulis Yeshua Hanotsri Wamelech HaYehudim. Ayat 20, dan banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yeshua disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis di dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa
Yunani. Ya, seringkali ayat ini dipakai untuk membenarkan bahwa yang tergantung di salib itu namanya Yesus dan Jesus. Karena ditulis dalam 3 bahasa. Saya mau tanya begini, yang disalib ini orang mana? Suku apa? Kebangsaannya apa? Ya, yang disalib ini adalah orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, itu namanya juga nama Yahudi, yaitu Yeshua. Ya, jadi pada saat Pilatus menulis dalam bahasa Latin dan Yunani, dia mengalami sebuah kesulitan. Mengapa? Untuk menulis Yeshua, bahasa Latin dan bahasa Yunani mempunyai beberapa huruf yang tidak bisa mewakili huruf-huruf Ibrani. Sehingga yang paling dekat ditulislah Yesus atau Yesus. Ya, dan kemudian menjadi Jesus dan di Indonesia jadi Yesus. Itu bukan nama. Saya jelaskan, itu bukan nama. Karena apa? Karena orang yang tergantung di salib ini namanya adalah Yeshua. Dia adalah orang Yahudi, bukan orang Yunani, bukan orang Indonesia, bukan orang Inggris. Jadi namanya pasti tidak Jesus dan Yesus. Ya, paham di sini. Yesus itu bukan nama. Ya, nama daripada yang tersalib yang saya gambarkan di depan. Yang di dalam gambar ini yang disalib adalah Yeshua, bukan Yasua, Yeshua. Ya, jadi saudara betul-betul harus paham dalam hal ini, karena nama inilah yang akan mengikat kita untuk selama-lamanya. Nah, jadi pesan rahasianya di dalam kata Akarith, ya, itu adalah Elohim yang memagari kehidupan adalah Yeshua HaMashiach yang tangannya terpaku di salib. Ya, jadi di dalam kata Akarith itu sudah ada cerita mengenai penyaliban Yeshua HaMashiach. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya, kapankah Yeshua disalibkan? Ya, kita buka kunci yang lainnya. Kapankah Yeshua HaMashiach disalibkan? Nah, kalau berbicara kata kapan, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya angka gematria. Ya, karena angka gematria itu menunjuk angka, dan kapan itu bertanya mengenai waktu, ya, tahunnya kapan begitu, ya. Jadi kita harus kembali ke angka gematria. Nah, kalau sudah lihat angka gematrianya, ya, saudara perhatikan ada 2 huruf yang mewakili kapan Yeshua HaMashiach yang saya lingkari, yaitu huruf Yod dan Taf. Kapan tangan itu disalibkan? Gematrianya Yod adalah 10 dan Taf adalah 400. Dan kalau 400 dikali 10, maka akan keluar satu angka, yaitu 4.000. Ya. Sering orang yang kritis akan bertanya, mengapa kok dikali? Mengapa kok dikali? Saya berikan jawabannya. Perhatikan gematria daripada huruf-huruf Ibrani. Perhatikan yang saya tampilkan. Ya, memang ini saya bikin dari kiri ke kanan supaya lebih gampang. Alef 1, Beth 2, Gimel 3, Daleth 4, He 5, dan seterusnya. Kemudian, di dalam gematria Ibrani, setelah 10 itu tidak 11, saudara. Akan tetapi kelipatannya, yaitu 20, 30, Mem 40, Nen 50, Samek 60. Terus sampai 90 dan 100. Nah, setelah 100, tidak 101 atau 110, tidak. Akan tetapi kelipatannya, yaitu 100, 200, 300, dan 400. Ya, saya akan
Shalom dulu sama anak Medan, sama Jokeli, Shalom ya. Anak Medan, ini kursinya yang masuk sudah penuh, jadi saudara ada di backstage ya, bukan berarti saudara tertinggal, tidak. Saudara sudah ada di ruangan tapi tiket kursinya penuh begitu ya. Jadi nanti bisa di rotation ya. Oke. Silahkan di backstage saja nggak apa-apa. Saudara bisa lihat sama saya bisa lihat saudara ya. Akan tetapi memang saudara tidak bisa menampilkan wajah di online ya. Ya, saya akan lanjutkan. Nah, dari pola ini, dari pola gematria ini, kalau saudara perhatikan, maka saudara akan melihat bahwa dari alef ke yod itu dikali 10, saudara. Ya, dikali 10. Dan setelah 10 untuk mencapai 100, maka itu pun juga dikali dengan 10. Jadi chartnya saudara bisa lihat bagannya seperti ini. Ya, bagannya seperti ini. Jadi yod itu adalah 1 dikali 10. Kaf itu 2 dikali 10. Lamet itu 3 dikali 10 dan seterusnya. Begitu tadi saya sudah katakan bahwa setelah 100 tidak lagi jadi 101 atau 110, akan tetapi perkalian lagi 1 dikali 10 dikali 10 itu adalah kaf 100. Untuk 200 resh itu adalah 2 dikali 10 dikali 10. Untuk shin itu adalah 3 dikali 10 dikali 10. Ya, jadi ini mengapa dikalikan 10? Jadi saudara paham ya. Jadi bukannya ini cocokmologi, tidak, tetapi sebuah pola huruf yod gematria 10. Nah, kita akan kembali. Ya, kita akan kembali. Kita akan lihat bahwa kapankah Yeshua HaMashiach disalibkan? Yaitu ada angka 4000 karena yod dikali 400. Ya, 10 dikali 400 sama dengan 4000. Perhatikan bagan yang saya berikan berikutnya ini. Saudara lihat bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa ada 4000 tahun persis di mana Yeshua HaMashiach setelah 4000 tahun sejak kejatuhan Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib. Dan harinya tepat lagi 14 Nisan. Jadi Adam dan Hawa jatuh pada tanggal 14 Nisan. Ya. 4000 tahun kemudian Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib. Kalau sebelum Adam dan Hawa jatuh, apakah Yeshua HaMashiach perlu mati di salib? Jawabannya adalah tidak. Lo nggak jatuh dalam dosa, ngapain Yeshua HaMashiach disalib? Dan pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau seandainya Bapak Yahweh menunda 1 hari saja, apa yang bakal terjadi? Bapak Yahweh telah mengatakan bahwa manusia, Adam dan Hawa, mempunyai kesempatan untuk memakan buah dari pohon kehidupan. Dan kalau sampai manusia memakan dari buah pohon kehidupan, maka rencana keselamatan tidak akan pernah ada lagi. Tidak akan pernah ada lagi. Manusia akan tetap ditetapkan untuk terhilang di dalam lautan api selama-lamanya. Akan tetapi karena anugerah Bapak Yahweh, saat Adam dan Hawa berdosa, Bapak Yahweh turun tangan hari itu juga. Sehingga Adam dan Hawa tidak punya kesempatan untuk mengambil buah dari pohon kehidupan. Dan hari itulah merupakan Pesah yang pertama. Karena Bapak Yahweh mengambil domba dan menyembelihnya. Sehingga Adam dan Hawa yang pertamanya pakai mengenakan daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. Bapak Yahweh berkata, itu sia-sia. Yang harus dilakukan adalah pengorbanan domba yang akan menutupi ketelanjanganmu manusia. Ya, dan domba itu adalah profetik tentang Yeshua HaMashiach yang datang 4000 tahun kemudian. Darahnya dicurahkan untuk
menyucikan kita dari segala dosa. Ini luar biasa, ini pola, ini bukan cocokmologi. Kenapa 4.000 tahun? Di situ ada angka 4. Ingat, angka 4 adalah dalet, adalah pintu keselamatan. Itu ada 4, angka 4 dibuka oleh Yeshua HaMashiach 4.000 tahun setelah kejatuhan manusia. Luar biasa. Kunci berikutnya mengenai akhir atau akarith ini. Apa yang menjadi kunci berikutnya? Kita lihat. Kapankah Yeshua HaMashiach datang untuk memagari umat manusia? Karena ada huruf chet. Perhatikan huruf kedua dari sebelah kanan setelah alef, yang angka gematrianya 8, saya lingkari dengan lingkaran biru, itu huruf chet. Pertanyaannya, kapankah Yeshua HaMashiach datang untuk memagari? Ya. Nah, perhatikan huruf chet ini. Ya, kita akan sedikit beralih ke huruf chet, tapi nggak lama. Karena ada pengertian yang wajib saudara pahamin dari huruf chet ini. Ya. Nah, huruf chet ini piktografnya adalah pagar. Ya. Dan apa yang dimaksud dengan memagari? Memagari itu maksudnya dipisahkan, dilindungi, dijaga. Ya. Nah, dari apa? Nah, coba kita lihat slide yang akan saya berikan. Bahwa manusia ini Bapak Yahweh punya rencana untuk dilindungi, untuk dijaga, untuk dipisahkan. Dari siapa? Dari nakas, dari Satan. Kapan itu? Yaitu terjadi pada saat pemerintahan Yeshua HaMashiach di dalam kerajaan 1000 tahun. Setan dibelenggu selama 1000 tahun. Karena itu bumi bersih dari Satan. Tidak ada lagi yang namanya setan berkeliaran. Ya, tidak ada lagi di dalam kerajaan 1000 tahun yang namanya orang kesurupan setan. Nggak ada. Kerasukan setan tidak ada. Karena penguasanya adalah Yeshua HaMashiach. Dan saudara dan saya, mempelai-mempelainya, akan diberi kekuasaan untuk memerintah bersama Yeshua HaMashiach. Hari itu, tahun itu, 1000 tahun lamanya, bumi akan dijaga, akan dipagari, akan dipisahkan dari efek dan juga kehadiran roh-roh jahat yang jatuh. Satan dan watcher angel yang jatuh. Ya, jadi inilah huruf chat itu. Ya, kapan? Yaitu kerajaan 1000 tahun. Nah, pertanyaannya adalah, kalau begitu, kapankah Yeshua HaMashiach datang untuk memagari kerajaan 1000 tahun? Kapan Yeshua datang? Nah, di dalam kata akarith, ya, akarith, ini juga ada rahasia gematrianya. Yaitu kalau saudara lihat dari lingkaran yang saya berikan, 2 huruf, yaitu huruf resh dan huruf yod. Huruf resh gematrianya 200, huruf yod gematrianya 10. Ingat perkalian di atas, kalau dikalikan 10 kali 200, maka akan keluar angka 2000. Perhatikan slide ini. Yod dan resh dikalikan 2000. 2000 tahun sejak kematian Yeshua HaMashiach, maka itulah saat di mana Yeshua HaMashiach akan datang kembali. Ya, kepala itu akan datang kembali untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi waktu kerajaan 1000 tahun, chat, dengan kematian Yeshua HaMashiach itu jaraknya 2000. Ya, dari kata akarith ini terbukti ada huruf resh dan yod. Totalnya adalah 2000. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yeshua HaMashiach, sang raja itu, akan datang ya di tahun 2029. Ya, perhatikan bagan kesimpulan kecil ini.
Ya, saya belum selesai. Ini bahkan kesimpulan kecil. Saudara perhatikan. Dari kata akhir, akarith. Saudara perhatikan ada sebelah kiri ya, ada taf dan yod 400 dan 10. Itu kalau dikalikan 4000. Gambar ini lebih jelas. Ya, sehingga saudara bisa melihat dari kejatuhan Adam sampai kematian Yeshua itu ada 4000 tahun. Dan kemudian sejak Yeshua HaMasyiah sampai kerajaan 1000 tahun, ada 2000 tahun, yaitu res dan yod. 10 kali 200. Total semua dari kejatuhan Adam dan Hawa sampai hari ini. Ya, hari ini tahun 2023. Kalau sudah lihat dari bagian ini, maka kita sudah hampir menyelesaikan 6000 tahun. Ini satu pola, ini bukan cocokmologi, ini pola. Jadi pada saat saya mengatakan bahwa Yeshua HaMasyiah, ya, kedatangan Raja Yeshua HaMasyiah, yaitu 2029, ya, tepatnya adalah 1 Tisri 5790, itu tahun Ibraninya, atau 10 September 2029, Yeshua HaMasyiah akan datang ke muka bumi. Inilah kedatangan kedua. Ingat ya, kedatangan kedua menjejakkan kakinya di muka bumi. Kita harus tahu bahwa peristiwa ini adalah peristiwa Perang Armageddon. Nah, jadi saudara, mungkin ada yang masih bertanya, kok bisa sampai dihitung seperti ini? Saudara coba buka di pengajaran yang saya sudah sampaikan minggu lalu, yang berjudul High Alert 2026. High Alert 2026, jangan remehkan. Cari pengajaran ini ya di channel, saudara akan melihat lebih dalam penjelasannya. Ya, tetapi saya hanya bisa menyimpulkan dari pengajaran Akarith ini, ya, Akarith ini adalah tahun 2029. Lebih jelasnya untuk perhitungannya, saudara harus mampir, harus belajar dari pengajaran High Alert 2026. Sehingga saya bisa melanjutkan pengajaran Akarith ini lebih efektif lagi. Ya, kunci berikutnya. Jangan lupa ya, High Alert 2026. Kunci berikutnya. Saudara perhatikan, kita kembali ke Yesaya 46 ayat yang ke-10, yang dikatakan bahwa yang memberitahukan dari mulanya hal yang akhir. Ya, tadi kita sudah lihat ayat ini. Kalau saudara perhatikan, kata selanjutnya, kata sebelumnya, itu adalah kata dari mulanya. Ya, coba saudara perhatikan. Saya akan tuntun saudara pelan-pelan, sebabnya kita ini orang Indonesia sering nggak paham tentang bahasa Ibrani. Jadi saya pelan-pelan aja. Ya. Nah, dikatakan kalau saudara lihat di slide yang di depan saudara, itu ada kata pada mulanya. Ya. Atau kata mulanya. Ya. Nah, itu saya garis bawahi dalam huruf warna biru. Itu diwakili dengan Strong Concordance yang angkanya 7225, 07225, yaitu beginning. Beginning itu bahasa Ibraninya adalah Rashid. Ya, Rashid yang bagian kanan. Itu beginning. Rashid. Nah, kalau saudara perhatikan, kita ada satu buku yang pertama namanya Bereshit. Ya, Bereshit. Nah, saya harus kasih tahu bahwa huruf ini itu adalah asalnya adalah huruf Rashid yang ditambahin Beth di depannya. Jadi Beth itu imbuhan. Ya, imbuhannya. Yang artinya adalah in the atau yang pada, ya, pada itu in the. Nah, kalau huruf imbuhan ini kita tutup, maka kita akan mendapatkan huruf atau kata aslinya, yaitu mulanya, beginning, awal, ya. Nah, kita tutup, ya. Saya tutup huruf bet ini. Jadi bacanya adalah Rashid.
Ya. Nah, kalau saudara perhatikan, Rashid ini artinya adalah awal atau mula. Nah, saya kembali lagi ke ayat yang tadi. Saudara perhatikan yang di sebelah kanan bawah, beginning, Rashid itu bergandengan dengan the end atau akhir, ya, akarith, ya, akarith. Nah, kalau saya perjelas lagi, sudah lihat di sini, beginning tadi berhubungan dengan akarith. Rashid, maka kita akan lihat yang artinya awal berhubungan juga dengan yang kita sebut akhir atau akarith. Kalau saudara lihat yang di depan saudara ini, saudara pasti akan tersirat sebuah makna, dua huruf. Ada awal, ada akhir. Ada awal, ada akhir. Pikiran saudara, saudara yang kenal firman, maka saudara akan tahu yang namanya Aleph, Tav. Jadi dua huruf ini, Rashid dan Akarith, itu mewakili satu simbol tersembunyi, yaitu Aleph yang adalah mula dan Tav yang adalah akhir. Ayatnya saya akan berikan di dalam Yesaya 44 ayat 4. Dikatakan bahwa beginilah Yahweh Raja Israel yang menebusnya, Yahweh Sebaot, yaitu Yahweh semesta alam, berfirman, akulah yang awal Aleph, dan aku yang akhir Tav. Tidak ada Elohim selain aku. Ini satu statement yang sangat luar biasa. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain aku, Aleph Tav, yaitu Yahweh, Raja Israel. Dan Yeshua juga mengatakan hal yang sama. Bahkan dikatakan dalam satu ayat 3 kali. Yeshua katakan, yaitu di dalam Wahyu 22 ayat 13. Dikatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Akulah Aleph dan Tau. Yang pertama Aleph dan yang terkemudian Tav. Ya, yang pertama Rashid, yang terkemudian Akarith, yang awal dan yang akhir. 3 kali saudara. Bayangkan saudara. Ya, dua ayat ini berdampingan dan bersama. Karena apa? Karena Yahweh turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Nggak bisa dipisahkan. Bukan dua pribadi, bukan satu adanya. Dan ehad itu harus tertanam dalam hidup kita. Kita tidak menyembah dua Tuhan. Kita menyembah satu ehad Elohim, yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ini adalah rahasianya dari Rashid dan Akareth. Berikutnya, rahasia apa lagi yang kita bisa gali? Ya, berikutnya, rahasia apa lagi yang kita bisa gali? Setelah perhatikan bahwa kata Bereshit, ya, dan kata Akarith ini bergandengan erat, saudara. Ya, perhatikan Bereshit akan mewakili yang awal, yaitu Aleph, dan kemudian Akarith itu mewakili akhir. Ya, ini bergandengan erat. Saya akan tunjukkan saudara di dalam bentuk diagram. Ya, ini dia. Diagram petajaman. Saya akan tunjukkan bahwa Akarith yang ada dalam kitab Yesaya dan Bereshit yang ada dalam kitab Kejadian itu bergandengan erat sekali, luar biasa. Ini bukan cocokmologi lagi, saudara. Ini benar-benar betul kebenaran firman. Rugi kalau sampai ada orang yang mengatakan cocokmologi. Saya bilang lebih baik bertobatlah daripada mulutmu tetap jahat. Lebih baik bertobat dan kembali ke pola yang benar. Saudara perhatikan apa yang akan kita lihat bersama-sama di sini.
dari kata Akarith dan kata Bereshit ini yang bergandengan, yang saling erat satu sama lain. Ya, perhatikan. Di dalam kata Bereshit, perhatikan ada 3 huruf yang di sebelah kanan, yaitu huruf Beth, Resh, dan Aleph. Rumah, kepala, dan orang nomor 1, penguasa, Aleph. Ya, ini merujuk ke satu tempat, yaitu pemimpin, ya, yang akan mengepalai rumah yang ada di bumi ini, yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun. Yeshua HaMashiach akan menjadi kepala pemimpin di dalam rumah yang ada di bumi ini, yaitu kerajaan 1000 tahun. Itu yang Bereshit. Sekarang saya akan pindah yang ke kanan. Jadi paham ya? Jadi kalau saya lihat ada 3 huruf, Beth, Resh, dan Aleph, itu bercerita tentang siapakah yang akan menjadi penguasa di dalam kerajaan 1000 tahun. Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Yang berikutnya, kita lihat sebelah kanan, dari kata akhir atau Acharith. Saudara akan menemukan huruf Aleph dan pagar. Ya, huruf Aleph dan huruf Chet. Kalau saudara perhatikan, huruf Aleph dan huruf Chet ini, ya, huruf Aleph dan huruf Chet ini juga menggambarkan mengenai Elohim yang memagarin. Kita sudah lihat tadi ya, Elohim yang memagari. Ya, Elohim yang memagari. Kapan dipagari? Yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun. Sama ya posisinya ya. Sama. Oke. Jadi di dalam Bereshit sudah dinyatakan yang menjadi kepala penguasa kerajaan 1000 tahun adalah Yeshua HaMashiach. Dan di dalam Acharith, Yesaya, yaitu Aleph dan Chet, ya, juga menyatakan bahwa Elohim yang memagarin adalah Yeshua HaMashiach di dalam kerajaan 1000 tahun. Yang berikutnya, saudara akan lihat gematrianya. Di dalam Bereshit ada yang namanya Yod dan Taf sebelah kiri atas. Ya. 10 dan 400, dan itu kalau dikali jadi 4000. Di dalam Yesaya juga ada Yod dan Taf yang di sebelah kanan. Ya. Yod dan Taf sama-sama punya. Dan ini menunjuk ke satu tempat yang sama, yaitu 4000 tahun setelah kejatuhan manusia, Adam dan Hawa. 4000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Ya. Kemudian yang berikutnya, jadi sama ya, Acharith dan Bereshit ini sama. Ini hanya pembuktian saja. Yang berikutnya, saudara perhatikan di dalam yang Kejadian, yang Bereshit, itu ada kata Rosh. Rosh itu 3 huruf. Resh, Aleph, dan Shin. Tetapi uniknya, ya, dalam huruf-huruf Ibrani, Rosh itu bisa diwakili dengan 1 huruf, yaitu huruf Resh. Saudara perhatikan, yang saya lingkari merah. Ya, bisa diwakili dengan huruf Resh, yang angka gematrianya adalah 200. Jadi, 200 kali 10 adalah 2000. Bagaimana dengan yang Yesaya? Yang Yesaya juga punya, saudara. Ya, perhatikan ada Resh dan Yod sebelah kanan. Yang angka gematrianya 10 kali 20. Dan kedua-duanya merujuk di satu tempat yang sama. Ya, yaitu setelah kematian Yeshua HaMashiach, untuk mencapai kedatangan Yeshua HaMashiach dibutuhkan waktu 2000 tahun. Ya, paham ya di sini ya, lebih jelas kan kalau disandingkan satu sama lain. Ya, jadi kita bisa melihat dari pola ini
maka akan ditemukan bahwa kedatangan kedua Raja Yeshua HaMashiach adalah 1 Tisri 5790. Dan itu terjadi 10 September 2029. Ingat, ini saya tidak meramal. Saya hanya memberikan berdasarkan pola daripada Bereshit dan Akarith yang sama hasilnya. Ya. Nah, ingat, kalau saudara perhatikan, saya lebih fokus ke tahun 2029-nya. Disitulah Yeshua HaMashiach akan turun dan memerangi anti HaMashiach. Ya, 10 September 2029, di mana Yeshua HaMashiach turun ke muka bumi, memerangi anti HaMashiach. Dan setelah itu Yeshua HaMashiach akan memerintah selama 1000 tahun di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Nah, kalau begitu, apa yang terjadi sebelum kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua ini? Ya, saya pernah sampaikan satu pengajaran beda antara rapture dengan kedatangan yang kedua, kedatangan Yeshua yang kedua. Saudara bisa lihat di channel atau di website pelayananmenora.com. Saya sudah cantumkan di sana. Ya, nah sebelum kedatangan ini, maka kalau saudara lihat ada 2 fase. Yang pertama adalah 3,5 tahun cycle Shemitah yang pertama, yang sebelah kiri, dan yang kedua adalah 3,5 tahun kedua cycle Shemitah, yaitu masa 666. Di manakah kita? Hari ini kita ada di dalam Februari 4, 2023, sebelah kiri, bawah. Here we are. Here are we. Here we are here. Ya, kita ada di sini. Kita sudah memasukin. Karena cycle Shemitah ini sudah kita masukin beberapa bulan yang lalu, yang dimulai sejak September tahun 2022. Kita sudah masuk, saudara. Ya, dan kita sedang berjalan menuju pertengahan ini. Kapan itu lebih tepatnya? Saudara perhatikan. Ya, saudara bisa ikutin pengajaran ini masa 666 ini juga, ya, di channel, ya. JNA juga ada channel, YouTube Pelayan Menora juga ada, ya. Sudah saya masukkan semua. Kita kembali lagi ke posisi tadi. Kapankah posisi pengangkatan? Ya, karena ada di tengah-tengah. Kapankah posisi pengangkatan? Pengangkatan akan terjadi menurut pola ini, ya. Dikatakan bahwa akan terjadi di pertengahan 7 tahun Shemitah ini, yaitu tahun 5786. Tahun 2026. Karena itu minggu lalu saya sampaikan sebuah pengajaran High Alert 2026. Jangan remehkan. Tolong saudara perhatikan pengajaran di sana sehingga saudara akan mendapatkan berkat. Ya, 3 tahun lagi kita akan melihat suatu peristiwa yang besar. Saya berkata ini berdasarkan pola, bukan berdasarkan cocokmologi atau ramalan-ramalan, tidak. Tetapi berdasarkan pola yang telah kita pelajari, Bereshit dan Akarith, ya, dan pola-pola yang lainnya. Kalau begitu, bagaimana untuk bisa kita diselamatkan? Yeshua berkata, jalan keselamatan adalah melalui Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yehudi. Jadi keselamatan itu tidak datang dari Surabaya, dari Jakarta, dari Medan, ya, dari Indonesia, dari Amerika, ya, tidak. Dari Arizona, dari Alaska, tidak. Keselamatan datang dari bangsa Yehudi, Israel, ya. Yoel 2 ayat 32. Barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan.
Seperti yang telah difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi kalau saudara dan saya mau masuk dalam keselamatan, saya percaya yang ada di channel yang masuk sekarang ini sudah menerima baptisan pembaruan. Saya sangat bersyukur sekali. Sudah masuk di dalam keluarga Yahweh Elohim. Tetapi berita ini untuk siapapun yang bakal mendengar pengajaran hari ini. Kalau saudara belum masuk, segeralah masuk. Karena waktunya akan tiba. Dan pintu itu akan tertutup. Bagaimana cara masuknya? Jangan lagi kepada pola Yunani atau pola Arab atau pola-pola yang lain. Kembalilah kepada pola yang benar, yaitu pola yang telah ditetapkan Bapak Yahweh, pola dari bangsa Yehudi. Ya. Dan namanya yang menyelamatkan adalah Yahweh, yang telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Jangan keraskan hati. Ada orang yang sudah terima Yahweh dalam Yeshua HaMashiach tapi tidak mau dibaptis. Saya bilang saudara akan sia-sia hidup saudara. Ya, karena meterai kepemilikan itu ada di dalam baptisan di dalam nama yang benar, yaitu nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, dan Ruach Yahweh Elohim. Jangan keraskan hati, tetap pegang satu kali baptisan sampai mati, padahal yang dipegang salah. Lebih baik buang yang salah dan terima yang benar. Ya, jangan punya arogan, sombong, ya, rendah hati, menerima kebenaran firman ini. Ya, jangan berkata bahwa saya sudah satu untuk selama-lamanya, itu rugi besar. Yunani untuk selama-lamanya. Saya kasih tahu, kalau saudara mendengar firman ini, berarti Bapak Yahweh memberikan anugerah supaya saudara masuk di dalam keselamatan dalam Bapak Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach. Karena pemilik Shamayim adalah Yahweh. Setelah baptisan, ya, belajar kebenaran firman, jangan ngawur saudara, ya, dan kemudian berjalan dengan Yahweh. Ya, ada orang yang sudah dibaptis juga merasa benar sendiri, salah, maunya melakukan sendiri, kebenarannya sendiri, keliru. Kita harus tunduk kepada pengajaran yang Bapak Yahweh berikan melalui Tanak dan Brit Gadasa, melalui Torah, Neviim, dan Ketuvim. Ya, sehingga nggak ketipu dengan pengajaran-pengajaran lain. Ada orang yang berkata, aku mau dibaptis, tapi aku tidak bisa meninggalkan yang namanya Chinese New Year. Nggak bisa. Itu sudah dari nenek moyang. Saya kasih tahu, orang itu bodoh sekali. Ya. Di Shamayim tidak ada Chinese New Year. Nggak ada. Karena Chinese New Year itu lambang tertingginya adalah leang-leong, naga. Wong di Shamayim aja naga ditendang keluar. Lah kok mau ngerayain Chinese New Year di Shamayim? Ya orang yang seperti demikian ya ditendang keluar sama malaikat. Tidak ada. Ya. Di Shamayim tidak ada jejak-jejak setan lagi. Itu kekejian bagi Elohim. Ya. Kalau saya lihat gambar-gambar yang saya tampilkan ini hanya merepresentasikan yang kecil saja. Ini hanya sebagian kecil saja. Kalau sudah dibaptis, belajar kebenaran firman, sehingga saudara tahu makna keselamatan dari bangsa Yahudi. Tidak lagi Natalan, ya, tidak lagi Easter, tidak lagi Natalan dengan 3 orang Majus menyembah bayi Yunani. Itu kekejian bagi Yahweh. Tidak lagi yang terima Rabu Abu. Yang dari Pentakosta, yang dari Protestan tidak tahu ini Rabu Abu. Ini yang dari lemak ikan ini yang tahu ini, Rabu Abu. Ya jidatnya dikasih areng begitu, ya. Tidak tahu tandanya apa lagi di sana. Saya kasih tahu, ini kekejian bagi Elohim. Ingat, Shamayim milik Yahweh, ya, bukan milik Satan Claus, bukan. Shamayim bukan milik daripada leang-leong, ya, naga, tidak, atau kelinci, ya, kelinci Easter.
ya, atau lemak ikan. Tidak. Shamayim milik Bapa Yahweh. Dan tidak lama lagi akan terjadi pengangkatan. Target kita masuk di dalam pengangkatan. Maranatha, Bapa Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Shalom.